Kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, jangan terlalu mudah mengkafirkan. Pamitan amin. Kurang semangat. Pamitan amin. Hadirin hadirat, ini saya tentunya harus berulang kali menjelaskan kronologi daripada terwujudnya Fahmi Tamami agar betul-betul bisa dipahami oleh teman-teman Fahmi Tamami di seluruh Indonesia, bahwa kisahnya mulai dari pada suatu malam. Sang Maha Guru kita, Ketua Umum Profesor Dr. Haji Roma Irama untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Mohon agar seluruh yang ada di luar ruangan untuk kembali ke tempat utama. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Fahmi Tamami Kiai Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tamu kita Bapak Muhaimin Abdi, Dirjen AHU, saya hormati, terima kasih Pak kehadirannya. Abu Karamun, para alimin ulama, para habaib, ada Habib Ali, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Agus Darmawan, Sekjen Kiai Haji Anus Kurdi, dan segenap pengurus MPP Fahmi Tamami yang saya banggakan, juga yang barusan dilantik, ada dari Tasikmalaya, dari Sukabumi, kemudian Garut, kemudian Banjar, mana Derita, Subang, Purwakarta. Selamat atur mohon terutama kepada Haji Hamid, Ketua MPC Karawang, yang telah mengkoordinasi teman-teman dari Jawa Barat. Saya ingin minta maaf banget, tadi ada suara, ini nggak ada hidangannya ya? Belum pada makan? Ya, udah Pak Ji. Belum, sama saya. Ini mohon dimaafkan karena memang acara ini sangat mendadak dan ditempatkan di satu tempat yang tidak representatif untuk sebuah pelantikan. Karena keinginan untuk menyegerakan pelantikan ini, maka ya seadanya di tempat yang sederhana. Hadirin hadirat, ini saya tentunya harus berulang kali menjelaskan kronologi daripada terwujudnya Fahmi Tamami agar betul-betul bisa dipahami oleh teman-teman Fahmi Tamami di seluruh Indonesia, bahwa kisahnya mulai dari pada suatu malam. Saya sedang berkendara waktu itu tahun 2007, berkendara sambil putar radio. Di situ ada ceramah agama, tiba-tiba sangat mengejutkan karena dia katakan bahwa orang-orang NU itu kafir, orang Muhammadiyah kafir, orang Al-Wasliyah kafir, Imam Al-Ghazali kafir, bahkan Wali Songo yang mengislamkan Indonesia juga dikatakan kafir. Ini tentu sangat mengejutkan saya. Lalu beberapa hari kemudian saya punya masjid, namanya Masjid Husnul Khatimah. Ini mic ini bisa di apa ya? Capek ini.
Masjid Husnul Khotimah itu saya karena sering keliling Indonesia, jarang memberikan khutbah di masjid itu. Nah, setelah mendengar ini, saya berkhutbah di masjid, saya ternyata pengurusnya udah ganti semua. Begitu cepat mereka mengganti pengurus Masjid Husnul Khotimah, orang-orang baru semuanya yang berfaham Wahabi, yang merubah segala macam pola peribadatan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu saya teleponlah Kiai Haji Hashim Muzadi Al-Maghfurlah, saat itu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama. Saya telepon Profesor Dr. Din Syamsuddin yang saat itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kemudian saya telepon Profesor Tarmizi Tahir, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia saat itu. Kemudian saya hubungi Zainuddin MZ Al-Maghfurlah. Kemudian Kiai Haji Nur Muhammad Isanan Esku, juga termasuk Habib Rizik. Saya tanyakan hal ini, apakah ada Masjid NU, Masjid Muhammadiyah diambil alih oleh sekelompok umat yang menamakan Wahabi ini? Ya, Hashim menyatakan ada. Prof. Din Syamsuddin menyatakan bahkan satu sekolah sama satu rumah sakitnya diambil Wahabi, dengan pengaruhnya, dengan cara yang begitu luar biasa. Akhirnya sepakatlah pada satu saat di Pondok Jaya, tepatnya 11 September atau 20 September? 20 September 2007 didirikanlah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, dengan tujuan utama adalah mengantisipasi gerakan kelompok takfiri ini untuk mengembangkan pengaruhnya. Karena seandainya pengaruh Wahabi ini berkembang di Indonesia, bukan mustahil akan terjadi peristiwa Suriah, peristiwa di Irak sekarang ini, di Yaman, di mana sesama umat Islam saling bunuh-membunuh. Karena saya dengar sendiri goal mereka adalah menghalalkan darahnya, bukan kelompoknya. Ini jelas sangat membahayakan ukhuwah Islamiyah, bahkan sangat membahayakan ukhuwah Wataniyah, sangat membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sila ketiga persatuan dan kesatuannya. Oleh karena itu, dengan sangat serius dan sungguh-sungguh kami ini mendirikan Fahmi Tamami, dan alhamdulillah secara wilayah kita sudah mencapai 34 wilayah, termasuk di Papua. Sekarang ini kita tengah meresmikan atau melantik berbagai macam tingkat kecamatan, mungkin sampai tingkat anak cabang nanti ya. Bahwa apa target kita, di samping mengantisipasi gerakan takfiri yang jelas akan sangat membahayakan keutuhan ukhuwah Islamiyah, keutuhan persatuan dan kesatuan nasional, tentunya juga untuk melestarikan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari akidah Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang jelas-jelas sebagai jalan tengah daripada paham Jabariyah yang cenderung tekstual, dari paham Qadariyah yang cenderung liberal. Inilah akidah yang Masya Allah diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia. 2/3 umat Islam di dunia adalah Sunni yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, berakidah kepada Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah yang harus kita lestarikan, karena konsep akidah ini adalah moderat, tawassut,
kemudian toleran, sebagaimana semua difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tahu itu semua ayat ini, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu perintah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Wa qala ta'ala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu menjadi bersuku-suku yang tentunya berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Lita'arafu, untuk saling menghormati. Jadi inilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Semua ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tugas utama daripada Fahmi Tamami, sehingga terwujudlah kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, bahkan berglobal secara aman, damai, dan nyaman. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi gerakan mereka, bahkan saya pernah membuat sebuah film Sajadah Ka'bah. Pernah nonton ya? Nah, sekarang udah dibuat film Sajadah Ka'bah kedua, tapi belum di apa? Ya, di sana sampai saya membuat sebuah lirik lagu juga, barangkali tahu. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Yang gak benar, yang gak sembahyang. Betul. Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Perbedaan yang tidak penting, jangan masalahkan. Ukhuwah harus diwujudkan. Setuju? Setuju. Kira-kira inilah tujuan Fahmi Tamami. Pertama, untuk melestarikan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dengan madhabul arba'ah, boleh Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dalam koridor ini. Insyaallah Hizbul Islam wal Muslimin, Hizbul Indonesia wal Indonesian bisa terwujud dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Wallahul muwaffiq. Sebelumnya Fahmi Tamami. Kurang semangat. Fahmi Tamami. Ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Allahumma fi ila min sarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Kiai Haji Roma Irama, Ketua Umum MPP Fahmi Tamami.
Roma Irama mengklarifikasi tentang pernyataannya Rizik, yang mana Habib Rizik mengatakan bahwa ormas yang didirikan oleh Roma Irama dan kawan-kawan itu dibubarkan oleh Habib Rizik, gitu ya teman-teman. Maka di sini Roma Irama memberikan klarifikasi bahwasanya pendiri itu bukanlah Habib Rizik, hanya Habib Rizik menandatangani aja dalam penandatanganan, dan setiap kali ada pertemuan, ada rapat, Habib Rizik tidak pernah datang, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.